Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliang Graini Stambuk C101-19217, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester. Nah, soalnya yang pertama yaitu jelaskan tentang hakikat ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Ilmu alamiah atau sering disebut ilmu pengetahuan alam adalah merupakan pengetahuan yang mengkaji mengenai gejala-gejala alam semesta termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Dengan mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial saja. Pada pembahasan ilmu alamiah dasar ini, pembahasan lebih ditekankan mengenai ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Seseorang menggunakan teknologi karena ia memiliki akal, sehingga dengan akalnya ia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, mudah, nyaman maupun aman. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Nah, pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan tentang secara ringkas beberapa perkembangan teknologi penting bagi kehidupan masyarakat di era ini. Perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga ke tahun ke depannya. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi ini meningkat tajam. Namun sebenarnya, apakah kita tahu nggak sih apa itu teknologi? Teknologi adalah suatu sarana atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Oleh karena itu, teknologi menjadi sangat penting di era sekarang, apalagi dengan adanya teknologi digital yang berkembang pesat setiap harinya. Nah, adapun dampak perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat ini tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dari pesatnya perkembangan teknologi, informasi ini membawa banyak pengaruh positif. Yang dimaksud dari pengaruh positif ini halnya seperti: 1. Pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan pekerjaan. Yang ketiga, pekerjaan dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dengan efisien. Yang keempat, sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Nah, sedangkan dibandingkan dengan dampak positif yang ada, kemunculan dampak negatif dari perkembangan teknologi ini tentunya juga tak terhindarkan. Banyaknya bahaya yang dapat mengancam generasi muda. Apabila tidak dapat mengontrol diri, tentu akan kita rasakan dampak-dampak di bawah ini, seperti menurunnya sosialisasi antar manusia. Teknologi dapat menggantikan peran manusia. Nah, itu dampak dari perkembangan teknologi. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan beberapa isu penting terkait tentang lingkungan. Jelaskan beberapa isu penting terkait tentang lingkungan. Nah, adapun isu permasalahan lingkungan akhir-akhir ini mulai mendapat banyak perhatian oleh dunia internasional. Di Indonesia sendiri, masih banyak permasalahan lingkungan yang membutuhkan penyelesaian. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan berbagai kalangan. Meskipun begitu, pemerintah tetap menjadi sektor yang berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, karena pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan regulasi atau kebijakan. Isu permasalahan lingkungan menjadi penting karena kualitas lingkungan akan memengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung. Selain itu, kualitas lingkungan juga memengaruhi kualitas hidup manusia di masa mendatang. Nah, pertanyaan yang terakhir atau keempat yaitu jelaskan bagaimana cara Anda menerapkan pengetahuan ilmu kealaman dasar pada kehidupan sehari-hari. Pengembangan dari ilmu alamiah dasar seperti manusia dengan akalnya yang luar biasa tidak terbatas. Kita berusaha memanfaatkan apa saja yang tersedia di alam dan memanfaatkan semaksimal mungkin.
Nah, seperti dalam kita dapat membuat kerajinan dari sebuah bekas sampah seperti botol minuman. Kita dapat membuat kerajinan tangan tradisional agar dapat meningkatkan sebuah proses yang meningkatkan nilai tambah. Produk yang dihasilkan digunakan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja struktur atau sistem di mana proses itu akan terus-menerus dikembangkan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.